Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Eldiza Puji-Rahmi, dosen di program studi farmasi program sarjana Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang ada di mata kuliah farmakologi dan toksikologi dasar, yaitu mengenai pengembangan obat baru. Nah, topik ini sebenarnya sangat menarik, terutama di masa-masa pandemi ini, karena banyak sekali dibicarakan, didiskusikan mengenai pengembangan obat baru. Nah, sebagai calon apoteker, maka kita perlu tahu sebenarnya proses pengembangan obat baru itu seperti apa. Baik, yang pertama kita mau lihat dulu, kenapa sih pengembangan obat baru ataupun obat baru itu kenapa menjadi sangat penting? Bukankah selama ini sudah sangat banyak jenis obat yang ada di pasaran? Lalu kenapa kita perlu adanya obat baru tersebut? Ada beberapa alasan kenapa obat baru itu menjadi sangat penting. Yang pertama itu adalah adanya penyakit-penyakit yang baru, penyakit baru yang muncul. Salah satunya adalah COVID-19. Ya, ini baru. Penyakit ini baru ditemukan atau baru muncul pada tahun 2019. Nah, ini masih sangat tergolong baru, sehingga perlu obat baru juga untuk mengatasi penyakit ini secara efektif, gitu ya, baik itu untuk mengatasi simptomnya ataupun untuk menghambat, mencegah, memperlambat penyebaran penyakit tersebut. Ya, penyebaran penyakit terutama adalah tentang penyakit-penyakit yang menular. Nah, COVID ini kan termasuk penyakit menular, sehingga perlu juga obat untuk menghambat atau memperlambat penyebarannya, yaitu misalkan melalui vaksinasi. Jadi tidak hanya obat untuk mengobati simptomnya, tapi juga untuk memutus mata rantai penularannya, yaitu melalui vaksinasi. Nah, vaksin juga termasuk obat ya, juga termasuk obat karena pengertian obat itu adalah bahan ataupun paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sehingga vaksinasi atau vaksin juga termasuk dalam kategori obat. Jadi COVID-19, penemuan vaksin untuk COVID-19 itu merupakan satu proses pengembangan obat baru. Nah, berikutnya, yang kedua adalah kita berbicara mengenai resistensi obat. Ya, adanya bakteri ataupun jamur yang resisten terhadap obat. Adanya bakteri ataupun jamur yang resisten terhadap obat ini menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini bagi kesehatan, dunia kesehatan global, bukan hanya di Indonesia tapi secara global. Adanya ancaman yang namanya superbug. Superbugs ini adalah bakteri ataupun jamur atau mikroorganisme yang resisten terhadap antibiotik yang tersedia saat ini. Sehingga pencarian obat baru, yaitu pencarian antibiotik baru yang mampu mengatasi superbugs ini menjadi sangat penting. Kalau misalkan tidak, maka nanti ketika seseorang terinfeksi oleh superbugs ini, tidak ada obat yang mampu mengatasinya. Nah, gitu ya. Saat ini hampir 700.000 orang diperkirakan ya, 700.000 orang di dunia ini meninggal karena superbugs ini, karena adanya peristiwa resistensi terhadap antibiotik. Maka perlu pengembangan obat-obat antibiotik, baik itu pengembangan obat penemuan senyawa baru untuk antibiotik ataupun pengembangan improvement terhadap obat yang sudah ada. Gitu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adanya
kondisi-kondisi yang sebelumnya itu tidak dapat diatasi atau tidak dapat diobatin. Nah, sehingga adanya perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu melalui riset, sehingga menemukan adanya obat baru untuk penyakit-penyakit ataupun kondisi-kondisi tersebut. Ya, jadi ada beberapa penyakit yang sebelumnya tidak ada obatnya, sekarang sudah ada obatnya, misalkan gitu ya. Maka perlu obat-obat baru untuk mengatasi tersebut. Terus dilakukan penelitian-penelitian untuk mencari obat untuk penyakit tersebut atau kondisi tersebut. Nah, pada beberapa kasus penemuan ataupun pengembangan obat baru tersebut itu bukan hanya berarti senyawa baru ya, bukan hanya berarti menemukan senyawa baru, senyawa kimia baru yang menjadi obat, tetapi bisa juga pengembangan ataupun improvement dari obat yang sudah sudah ada sebelumnya, kemudian dikembangkan, ditingkatkan kinerjanya, baik itu melalui peningkatan formulasinya, perbaikan formulasinya, sehingga nanti bisa meningkatkan efektivitasnya. Jadi mungkin nanti metabolismenya akan menjadi lebih bagus, gitu ya. Absorpsinya menjadi lebih bagus, efektivitasnya menjadi lebih bagus. Dan bisa juga obat yang sudah ada tersebut dikembangkan seefisien mungkin sehingga biaya untuk obat tersebut menjadi lebih rendah. Nah, inilah beberapa alasan penting kenapa kita perlu obat baru. Jadi kita sebagai apoteker, ahli farmasi, itu punya peranan dalam proses pengembangan obat baru. Kita termasuk dalam salah satu orang yang berperan untuk penemuan atau pengembangan obat baru. Jadi, secara umum, tujuan dari pengembangan obat itu adalah untuk menemukan senyawa baru yang terbukti mempunyai efek terapi, sehingga nanti senyawa baru tersebut bisa dilepaskan ke pasaran, sehingga bisa digunakan untuk pengobatan, untuk pasien. Tapi ingat ya, new compound di sini bukan berarti senyawa yang benar-benar baru, tapi bisa jadi senyawa baru yang kemudian diimprove sehingga ada perbaikan baik melalui efektivitas maupun efisiensinya. Gitu ya. Nah, kita lihat prosesnya seperti apa sih proses dari pengembangan obat ini. Menurut FDA, ada paling tidak 5 langkah dari pengembangan obat baru tersebut. Yang pertama itu adalah discovery and development. Atau ini juga disebut dengan research and development, R&D. Ya, bisa juga disebut dengan R&D. Kemudian tahapan yang kedua adalah preclinical research, penelitian preclinical. Kemudian yang ketiga adalah clinical research, kemudian regulatory review, dan yang terakhir adalah post-market safety monitoring atau surveillance. Nah, discovery and development, tahapan yang pertama atau R&D ini adalah penelitian untuk menemukan lead compound, kita sebutnya ya, ataupun beberapa kandidat obat-obat baru. Jadi misalkan nih dari sumber alam ya, sumber bahan alam misalkan gitu. Kita cari satu compound, satu senyawa yang atau beberapa senyawa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan untuk penyakit tertentu. Ya, baik itu yang pertama melalui literatur, kemudian melalui penelitian-penelitian, itu semua dari R&D, Research and Development. Jadi kita cari beberapa senyawa yang berpotensi untuk menjadi kandidat obat tertentu. Nah, setelah kita menemukan dari tahap pertama ini mungkin ada ratusan kandidat obat baru. Namun kemudian kita kerucutkan lagi melalui yang namanya
in silico, misalkan bisa melalui in silico ya, di mana kita melihat potensi senyawa tersebut untuk penyakit tertentu bisa melalui artificial intelligence, pharmacological network, macam-macam prosesnya, sehingga nanti akan mengerucut. Mungkin ada beberapa saja lead compound-nya. Kita sebut sebagai lead compound. Nah, lead compound ini nanti akan dilakukan preclinical research, diuji. Preclinical research ini, kandidat obat tadi akan masuk ke laboratorium, dites secara in vitro dan juga secara in vivo. In vitro artinya di luar makhluk hidup. Bisa pakai test tube, pakai tabung reaksi, gitu ya, itu masuk in vitro. Bisa melalui petri dish, pakai cell culture, bisa. Diuji, kemudian bisa juga melalui in vivo menggunakan hewan coba. Nah, preclinical research ini adalah satu tahapan yang sangat penting sekali untuk mengetahui yang pertama adalah tentang safety atau toksisitasnya. Selain juga kita akan tahu efektivitasnya. Karena obat itu harus terbukti aman dan efektif, baru bisa menuju ke tahap yang ketiga, clinical research. Ya, jadi kalau di preclinical research ini kita perlu tahu tentang toksisitasnya dan juga efektivitasnya secara farmakologi. Kalau sudah terbukti dia aman, tidak menyebabkan keracunan yang parah dan juga efektif untuk penyakit tertentu, maka baru bisa menuju ke tahap yang ketiga, yaitu clinical research. Clinical research ini adalah proses di mana obat tadi diujikan pada manusia. Ya, diujikan pada manusia, di mana ini ada tahap-tahapnya, fase 1, fase 2, dan fase 3. Dan fase 4 itu adalah post-market safety monitoring. Nah, clinical research ini kita menggunakan manusia, obatnya tadi diujikan ke manusia. Karena obatnya tadi sebelumnya sudah diujikan secara preklinis dan terbukti aman, maka baru bisa diujikan ke manusia. Proses clinical research ini perlu waktu yang cukup lama. Karena dia ada fase-fasenya. Fase 1, fase 2, fase 3. Nah, baru ketiga selesai, fase 3-nya atau beberapa fase, kita lanjut pada regulatory review. Regulatory review ini artinya, misalkan FDA ya, kita ngomongin tentang FDA. Maka FDA berhak untuk mereview atau melihat semua proses dari drug development tersebut. Nanti mereka akan review dan kemudian membuat keputusan apakah obat ini di-approve atau tidak, disetujui atau tidak untuk dipasarkan. Misalkan disetujui, maka obat itu dilepas ke market. Tapi tidak hanya sampai di situ. Dilepas ke market, tetap kita harus masuk ke tahap yang kelima, yaitu post-market safety monitoring atau surveillance, di mana FDA tetap memonitor obat-obat tersebut. Misalkan ada obat yang setelah dilepas ke pasaran, ternyata banyak laporan terkait dengan efek samping yang berat, maka FDA berhak untuk menarik kembali obat tersebut. Nah, jadi post-market safety monitoring ini dia penting banget, karena kita melihat, karena kalau sebelumnya ini kan di skala laboratorium ya, penelitiannya tentang safety-nya itu di skala laboratorium. Bahkan ini safety-nya itu di hewan. Nah, di clinical research juga pada subjek yang terkondisi. Artinya subjeknya itu terbatas, tidak semua. Nah, ketika dilepas ke market berarti artinya banyak sekali orang yang bisa menggunakannya. Nah, ini data juga, dilihat datanya apakah ada efek-efek samping yang berat yang dirasakan oleh masyarakat setelah dilepaskan ke pasaran. Kalau ada, maka FDA berhak untuk menarik kembali produk tersebut. Nah, demikian secara ringkas atau overview tentang drug development process yang diambil dari FDA. Untuk di Indonesia juga prosesnya lebih kurang sama seperti ini. Di kita regulatory review-nya adalah melalui Badan POM, BPOM ya. Nah,
Kita akan bahas satu persatu dari tahapan drug development process ini di perkuliahan, melalui Zoom meeting nantinya, dan silakan teman-teman, siapkan pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan, nanti kita akan diskusi lebih, dalam lagi di kelas, Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sampai jumpa di, materi perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.